sifat perilaku dan sifat manusianya kan dinamis. Hari ini berkata A belum tentu besok begitu. Jadi baik, halo pemirsa semuanya, kembali lagi di sini ya, tentunya di podcast kesayangannya Anda semua, podcast Presklar beritajatim.com. Biar politis tetap romantis. Nah, tentunya bersama dengan saya Elnina Inggala dan Ahmad Baikuni, redaktur beritajatim.com. alias yang kita sapa selalu Bung Beki. Iya. Ya, panjang soalnya kalau Mas Beki. Iya, kalau kalian mau nama lengkap lagi tambah gelar, mau akan bikin panjang lagi gitu. Baik, Bung Beki, kita sudah sampai di episode yang Kedua. kedua. Main apa kita kali ini? Ya, itu podcast sebelah dong. Mau di sebelah. Ya udah, kita mau jualan apa nih kali ini? Kita jualan apa ya? Kita hari ini kedatangan bintang tamu ya kan. Wah, Ya, ini bintang tamu kita kali ini spesial karena kalau kita kan podcast yang ngomongin soal politik dan pemilu. Nah, Tapi tetap dibikin romantis dong. pasti. Nah, ngomongin politik sama pemilu, pasti yang paling krusial adalah penyelenggara. Penyelenggara. Nah, Oke. ada siapa di sini, Mas Beki? Di sini kita ada tamu besar, tamu agung. Ketua Pak Nur Syamsi, Ketua KPU di Kota Surabaya. Selamat sore, Pak. Sore Mas Pegi. Selamat datang, Bapak. Terima kasih Mbak Eli. Kita accidentally matching hari ini ya. Karena dia menyebut tamu agung, bukan begitu ya kan Bung Beki ya? Ya, tamu tetangganya Masjid Agung. Ah iya. Ya benar sih ya. Baik, hari ini ya kita sudah sampai di hari-hari yang semakin mendekati ke pilkada. Iya. Ya, pilkada serentak, salah satu juga pasti kota Surabaya ya kan ya Bapak ya. Akan banyak hal yang bisa kita ekspor nih. Mumpung kita mendapatkan info-info A1 harusnya ya, karena langsung bersama dengan ketua ya. Katanya ada bocoran sih, Pak. Ya. Sayangnya lagi kemarau nih Mas, jarang bocor. Tapi tadi itu sih, karena kan sebenarnya pilkada serentak ini kan di periode sebelumnya kan 2018 ya Pak ya. 2020 Mbak Eli. 2020, maksudnya di serentak di beberapa daerah juga ya kan ya. Dan 2020 kemarin yang kota Surabaya juga ya kan ya, betul. pilkada. Lalu sebenarnya yang bikin kita kepo juga apa bedanya gitu ya Pak ya, kira-kira 2024 ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin bisa di-spill Pak ke kita kira-kira apa sih bedanya pilkada 2024 kali ini dengan mungkin pilkada sebelumnya, baik dari segi regulasi begitu ya Bung Beki ya kan ya, ataupun ada hal yang spesial yang berbeda lain kah kira-kira untuk tahun ini? Secara tata laksana Mbak Eli relatif tidak banyak perbedaan Mas Pegi, karena baik pilkada 2017, 2018, 2020 maupun pilkada serentak nasional yang akan kita selenggarakan di 2024, undang-undangnya masih sama, Undang-Undang 10 2016. Kalaupun kemudian Undang-Undang 10 2016 ini diubah menjadi Undang-Undang 6 2020, relatif perubahannya tidak begitu banyak, karena perubahannya hanya terkait dengan tata laksana pilkada pada saat pandemi saja. Yang lain relatif sama. Pak, ini kan kalau soal regulasi ini kan apa? Undang-undangnya memang sama. Iya. Tapi kan kemudian kalau kita ngomong serentak dari waktu yang sama di tahun yang sama itu kan baru sekarang. Oh iya betul. Dan itu kan makan, istilahnya ada beberapa kepala daerah yang ternyata iya harus merelakan masa jabatannya dipotong. Itu sebenarnya ya. Karena undang-undangnya memang begitu. Undang-undang berbunyi kepala daerah terpilih pada saat pilkada 2020 itu berakhir di 2025. Sehingga kalau dihitung efektif memang tidak sampai 5 tahun. Dan jika itu kemudian tidak sampai 5 tahun, kemudian undang-undang mengatakan bahwa akan dihitung dengan sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau secara teknis pelaksanaannya tidak begitu ini kan? Secara teknis di pilkada 2020 ini yang peraturan KPU-nya keluar kan baru peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal. Ya. PKPU nomor 2 2024, dan itu hanya mengatur jadwal tahapan-tahapan, baik tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan.
PKPU yang lain juga belum keluar sih, tetapi sepanjang yang saya tahu dan saya alami, jika kemudian undang-undangnya tidak mengalami perubahan, maka peraturan KPU relatif tidak banyak perubahan, kecuali misal soal durasi waktu gitu. Itu yang kemudian mengalami beberapa perbedaan lah. Dari time schedule-nya juga tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah. Semuanya sama. Untuk persyaratan pencalonan, Pak? Nah, mulai. Karena sekarang Karena ada kan rencana lagi. soalnya. Karena sebenarnya gini Pak, kan kalau kita ngomong soal pendaftaran ya kan, ada jalur independen ataupun juga partai politik. Nah rencananya saya sama Bung Bek ini mau maju jalur independen. Nah pertanyaannya sekarang di sini ya. Dan itu diakomodir oleh undang-undang. Nah Ya, makanya itu, itu. makanya. Gimana Pak kira-kira? Maksudnya kalau untuk pendaftaran kira-kira ya persyaratannya apa dong? Mungkin ya pasti saya rasa juga banyak yang kepo. Bahkan juga sudah ada beberapa yang masuk ya kan, yang daftar lewat jalur independen. Beberapa nama yang sepertinya sudah masuk juga ya. Ya. Jadi Mas Beki, Mbak Elni, tahapan pencalonan memang belum dimulai. Belum dimulai ya? Karena nanti kalau berdasarkan PKPU 2024 itu pencalonan kan nanti Agustus. Oke. Tetapi memang undang-undang dan peraturan KPU mengatur terkait dengan bakal pasangan calon perseorangan yang kemudian di tengah masyarakat dikenal dengan independen. Nah memang berdasarkan keputusan KPU 532 maupun keputusan KPU 707 tanggal 8 kemarin, 8 Mei sampai tanggal 12 Mei itu adalah jadwal pelaksanaan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Itu sih. Nah sementara untuk pencalonannya sendiri itu nanti di bulan Agustus. Kita mengenal dua jalur nih Mas Beki, Mbak Elni. Yes. Ada dua jalur pencalonan. Satu jalur independen itu tadi. Yang kedua adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah kalau partai politik atau gabungan partai politik ini nanti masih lama, masih Agustus. Sementara yang independen itu tadi sudah dimulai dengan penyerahan dukungan bakal pasangan calon. Beberapa syarat memang dipersyaratkan oleh undang-undang, misalnya jumlah penduduk di atas 1 juta, maka syarat dukungan itu sejumlah minimal 6,5% dari daftar pemilih terakhir. Nah, karena DPT kita di Kota Surabaya pada saat pemilu terakhir itu 2.200.000 sekian, maka kebutuhan dukungan yang harus diserahkan dan dipenuhi oleh bakal pasangan calon adalah sejumlah 6,5%. Itu ekuivalen dengan 144.209 dukungan. 144.000 sekian ya. Dan dukungan itu tidak bisa kemudian pakai absen. Dukungan itu dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan orang per orang. Jadi nggak asal-asal bisa ngumpul-ngumpulin sembarangan aja ya kan ya. Jadi pendukung itu selain kemudian menyerahkan fotokopi kepada bakal pasangan calon itu disampaikan ke KPU, juga harus mengisi formulir dukungan. Tahu Mbak? Itu syarat baru? Enggak. Syarat lama juga ya? Syarat lama. Tapi memang dari dulu nggak pernah diekspos berarti ya? Loh, kita itu di 2020 Mas Beki justru ada beberapa bakal pasangan calon, terhitung bakal pasangan calon yang bahasanya menyerahkan dukungan saat itu ada 6 bakal pasangan calon di tahun 2020 kemarin. Iya, walaupun toh kemudian semuanya kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi ada 6 bakal pasangan calon yang 4 bakal pasangan calon ini syarat pada saat penyerahan awal itu tidak memenuhi syarat, kemudian ada 1 bakal pasangan calon lagi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dokumennya dikembalikan, tapi bakal pasangan calon ini mengajukan sengketa ke Bawaslu dan kemudian berproses di Bawaslu, sekalipun kemudian akhirnya tetap dinyatakan dukungannya kurang memenuhi syarat. Ada 1 lagi bakal pasangan calon yang kemudian sampai masuk tahap verifikasi
verifikasi administrasi. Jadi panjang memang prosesnya. Jadi tahapannya itu penyerahan dukungan bakal pasangan calon. Kemudian pada saat yang sama, pada saat itu kemudian kami KPU Kota Surabaya pada saat penerimaan itu melakukan pengecekan jumlah dan sebaran. Karena kan persyaratannya sesuai dengan keputusan KPU RI 532 tentang penerimaan dukungan bakal pasangan calon itu menyatakan bahwa dukungan tersebar di minimal di 50% wilayah. Kalau kemudian Surabaya punya 31 kecamatan, maka minimal dukungan yang sejumlah 6,5%, 144.000 itu tersebar di 16 kecamatan. Minimal. Ya. Oke, nah itu kan tadi syarat-syarat untuk yang independen, dan biasanya tadi yang banyak gugur karena tidak memenuhi syarat yang mana biasanya, Pak? Kalau bicara kebiasaan ini kan berarti yang terjadi yang sudah terjadi. Para bakal pasangan calon ini dukungannya tidak memenuhi jumlah minimal dan sebaran. Jumlah aja. Kalau kita berkaca 2020 misalnya, dari 6 bakal pasangan calon itu 5 yang tidak memenuhi jumlah minimal pada saat itu 138.000 sekian. Baik itu tidak memenuhi sejak penyerahan maupun tidak memenuhi pasca sengketa atau verifikasi administrasi. Jadi penyerahan kami hitung, kalau jumlah dan sebarannya cukup, maka kemudian kami lanjutkan ke tahapan berikutnya nih Mas Beki. Tahapan berikutnya itu apa? Tahapan pemeriksaan administrasi atau kemudian disebut dengan verifikasi administrasi. Apakah dukungan yang disampaikan itu sudah sesuai dengan apa? Satu, sesuai dengan format yang disampaikan yang ditetapkan oleh KPU. Yang kedua, dukungannya apakah ditandatangani oleh pendukung. Yang ketiga, formulir dukungan apakah nama tersebut sudah sesuai dengan KTP yang mendukung dan seterusnya. Itu verifikasi administrasi. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian dukungan ditulis nama dan seterusnya tanpa tanda tangan. Kan itu pernyataan personal. Kalau pernyataan personal yang bertanggung jawab kan pribadi-pribadi, maka harus ada tanda tangan yang bersangkutan yang mendukung. Pasca verifikasi administrasi kemudian kami melakukan verifikasi faktual, dan itu dilakukan dengan sensus. Jadi satu harus didatangi. Bayangkan kami harus melakukan verifikasi di 144.000 pendukung. Ya tidak apa-apa juga karena itu kok kewajiban konstitusional gitu kan. Tapi kembali ke pertanyaan itu tadi. Jadi kenapa kemudian banyak bakal pasangan calon ini kemudian yang tidak terpenuhi? Karena menurut saya berdasarkan pengalaman justru dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Itu malah yang paling sering ya. Jadi syarat jumlahnya saja sudah kurang gitu, karena sudah terverifikasi dan sebagainya. Kalau time schedule-nya Pak, dari ini kan baru sekarang ini kan masih memasukkan syarat dukungan. Setelah ini tanggal berapa sampai tanggal berapa verifikasi faktualnya sampai pengumuman ini lolos atau tidak? Sampai Agustus kalau itu. Agustus. Tetapi kan dari tanggal 8 sampai tanggal 6 kemarin Surabaya memang kemudian secara simpel tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk masuk ke tahapan berikutnya. Jadi beberapa yang sudah masuk 2024 nih yang sudah masuk ternyata kita masih belum memenuhi syarat tadi. Sehingga dokumennya itu kemudian kita kembalikan. Tapi apakah sama Pak tahapannya setelah, maksudnya dengan untuk calon independen atau calon perseorangan dengan calon parpol, timingnya sama waktunya? Tahapan pendaftaran pasangan calon sama di Agustus. Jadi simpelnya begini, bakal pasangan calon perseorangan ini untuk bisa menjadi pasangan calon itu harus dinyatakan memenuhi syarat dengan syarat-syarat tadi. Sementara pasangan calon yang dari partai politik harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat
sekurang-kurangnya partai politik atau gabungan partai politik tersebut mempunyai minimal 20% kursi yang ada di DPR. DPRD. Oke, tadi kalau jadi ya perbedaan-perbedaannya tadi kalau di jalur yang independen ya prosesnya dimulai lebih awal untuk bisa nanti bisa menjadi pasangan calon ya Ya. kan. Ini kan masih bakal pasangan calon aja. dan waktunya jadi lebih panjang, kenapa sih Pak? Yang mana yang panjang Mas Willy? Yang untuk ini, yang untuk independen? Nah, kalau independen ini kan sebenarnya tahapan pencalonannya sama. Hanya memang bakal pasangan calon ini kan belum punya bekal. Bahasa sederhananya itu belum punya modal. Tetapi kalau partai politik atau gabungan partai politik tadi kan sudah punya modal. Modalnya apa? Modalnya adalah kepemilikan kursi di DPRD dan itu berdasarkan hasil pemilu 2024 sepanjang di daerah tersebut tidak ada sengketa, maka kan kursinya sudah ditetapkan. Misal Surabaya kursinya kan sudah ditetapkan. Perolehan kursi masing-masing partai politik sudah ditetapkan, nama-nama caleg terpilih juga sudah ditetapkan. Tapi yang substansi dalam konteks pencalonan adalah kursinya sudah ditetapkan. Nasdem 2 kursi, P3 3 kursi, pemilik kursi terbesar PDI misalnya 11 kursi. Nah mereka sudah punya bekal itu, bekal sebagai syarat untuk mengajukan. Nah bagaimana dengan independen? Belum kan? Ya. Maka berproseslah dengan mencari dukungan, menyerahkan dukungan itu sampai kemudian misalnya nanti di awal dinyatakan memenuhi jumlah minimal, maka di akhir kalau selesai proses itu dan memenuhi, maka semacam ada bahasa sederhana ada sertifikat atau apa ya? Kalau kami menyebutnya keputusan yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon tersebut bisa mengajukan pencalonnya pada saat pendaftaran pasangan calon. Tuh, jadi ya begitu banyak proses ini Panjang. sekali emang tuh. Jadi gimana? Jadi nggak ditanya jalur independen ini Mas Reki? Panjang ternyata ya. Ternyata lebih simpel jalur parpol sebenarnya ya kan ya. Tidak juga sebenarnya. Tidak juga. Gimana ya? Jadi Jadi gimana bingung, kita harus jalur mana jadi nanti? Pakai jalur kereta aja yang tidak ada hambatan gitu. Saya kira mau ngomong jalur MK tadi. Pak Nur, yang untuk calon yang itu pasti kan sebelum seseorang mau maju itu kan pasti punya latar belakang ya, terutama profesi. Kalau untuk DPR dan DPRD, apakah wajib untuk mengundurkan diri? Putusan MK menyatakan begitu, mengundurkan diri bagi mereka yang menjabat, apapun itu ya. Ya, menjabat anggota DPR, anggota DPRD, provinsi, anggota DPRD kabupaten kota itu mengundurkan diri. Dan status mereka di sana berarti otomatis juga harus dilepas. Oh iya. Aturan ini berlaku juga untuk profesi yang lain, misalkan ASN. ASN iya. Kita kan punya pengalaman kalau soal ASN. Wali kota sekarang itu kan dulu ASN, kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Jadi benar-benar harus dilepas semua ya. Iya. Padahal pertaruhan 5 tahun, cuma 5 tahun. Iya, makanya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya banyak ditanyakan oleh ya yang lagi menjabat nanti. Iya. Udah banyak kepo gitu kan Pak ya. Karena gimana pengen maju nih tapi udah terpilih ya kan ya. Karena kan soal tambahnya juga kan sebenarnya sangat-sangat mepet kan ya. Jadi ya antara mau ngelepas jabatan hanya untuk pertarungan ini yang belum tentu menang ya kan ya. Jadi ya itu pertanyaan bukan dari kita Pak, itu titipan dari yang sudah jadi sekarang. Iya, putusan MK-nya begitu bagi yang menjabat. Jadi memang tidak ada celah sama sekali ya. Sejauh ini memang belum ada penjelasan atau pengaturan lebih lanjut, pengaturan teknis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan putusan MK. Sampai sekarang ya berarti. Itu tadi untuk tentang ya, jadi untuk anggota-anggota DPR dan juga DPRD ya tentu ini jelas ya kan wajib mengundurkan diri terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Bagi anggota DPRD ya. Ya seperti itu untuk kalau misalkan nanti memang mau maju dalam pilkada, jadi itu harus dicatat ya untuk teman-teman semuanya. Dan yang jelas tadi ngomongin soal ya masih soal berkutat pada pelaksanaannya nanti gitu ya kan Pak ya. Dan kita juga belajar dari jarak pilpres ke pilkada ini kan atau pemilu sebelumnya ke pilkada ini kan sangat
cukup mepet lah kurang lebih ya kan, mepet banget. Berapa kalau kita itu malah hitungan bulan kan. Iya. Jadi apa ya, aura-auranya yang sudah dilewati sebelumnya pun juga banyak sekali istilahnya para pemilih ini kan juga berada di kalangan-kalangan Gen Z juga ya kan Pak ya, pemilih-pemilih pemula. Tapi kalau kita berkaca kan sebelumnya waktu pemilu partisipasi untuk milihnya tinggi juga ya kan ya. Alhamdulillah begitu. Nah kalau untuk kota Surabaya sendiri Pak, kira-kira gimana? Apakah perlu upaya lebih untuk menggait kembali, jangan sampai mungkin ya karena huru-hara kemarin di pemilu ya, karena takutnya nanti malas milih dan lain sebagainya. Nah kira-kira apa yang dipersiapkan sama KPU Surabaya ini Pak untuk tetap menggandeng untuk Gen Z tetap bisa partisipasi aktif dalam pilkada nanti, kira-kira gimana? Bagi KPU pelaksanaan pilkada 2024 ini apapun yang dirasakan tetap harus dikerjakan karena itu tadi tugas konstitusi gitu kan. Ya kalau tadi ada asumsi bahwa antara pilpres dengan pilkada begitu mepet, memang iya, bahkan beririsan. Misal hari ini untuk pileg masih ada proses sengketa di MK menyengketakan penetapan hasil pemilu 2024, pemilu legislatif. Di saat yang sama kemudian tahapan pilkada harus jalan. Tahapan pilkada yang harus jalan misalnya satu, sosialisasi kepada masyarakat, yang kedua pembentukan badan ad hoc PPK PPS, dan yang ketiga adalah tahapan penerimaan dokumen bakal calon perseorangan, dukungan bakal calon perseorangan. Memang ya gimana lagi gitu kan, konstitusi mengamanatkan, undang-undang mengamanatkan itu. Nah bagaimana kemudian persiapan KPU untuk mengajak dan mendorong pemilih agar partisipasinya nanti tetap tinggi. Kalau kemudian kita berkaca pada pemilu-pemilu yang lalu, terkhusus di kota Surabaya, misal pemilu 2014, kemudian disusul dengan pilkada serentak 2015. Pemilu 2014 itu untuk pileg di angka 75%. Pilpres 78%. Tetapi untuk pilkada 2015 partisipasi kita hanya 52%. 52%. Pileg 2019 itu untuk legislatifnya 78%, pilpresnya hampir 80%. Tapi pilkada Surabaya di angka 58%. Jadi memang berdasarkan pengalaman selalu ada perbedaan. Trennya selalu seperti itu. Trennya selalu seperti itu. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh KPU adalah terus mengajak sosialisasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap semua kelompok, tidak hanya kepada generasi Z, tapi terhadap semua kelompok, karena hak untuk memilih itu kan milik semua warga negara yang memenuhi syarat. Maka kami melakukan berbagai upaya menggandeng kelompok masyarakat. Hari ini misalnya tadi sebelum di press klar ini kami melakukan sosialisasi tahapan kepada tokoh masyarakat, kepada partai politik, perwakilan partai politik, kepada perwakilan tokoh agama, gitu. Kami melakukan sosialisasi itu. Ini bagian dari upaya kami yang akan terus kami lanjutkan dengan melakukan sosialisasi kepada semua segmen. Bahkan bisa jadi beberapa dengan teman-teman media termasuk Berita Jatim atau Press Klar ini, gitu kan. Nah itu yang kemudian bisa kami lakukan. Nah kalau kemudian mau memotret secara detail, memang tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih itu faktor utamanya bukan KPU. Nah terus apa itu Pak? Bahwa KPU menjadi bagian dari pendorong, iya. Tetapi ibarat begini, kita masuk ke etalase gitu ya, yang mampu mendorong kita untuk beli selain penjual itu adalah produk itu sendiri. Betul nggak? Yang ketertarikan terbesar kan produk. Kalau salesnya ini kan hanya menyampaikan produk knowledge saja,
Kami KPU yang menyediakan etalase, etalasenya bersih, ini kami tampilkan dengan baik. Kami sampaikan bahwa di sini ada beberapa produk, itu saja. Nah, yang paling besar daya tarik ke pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih sebenarnya adalah kontestan itu sendiri. Para kontestan sendiri yang berkontestasi, kalau misalkan mereka menyajikan akabat politik yang menarik, mungkin partisipasi juga akan lebih tinggi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Pak, soal ini mungkin soalin dari dulu mungkin dan yang lebih parah ini. Soal KPU kan selalu menghadapi isu trust ya. Ya. Termasuk juga tahun ini. Ya. Apalagi dengan kondisi kita tahu putaran nasional seperti itulah. Ya. Terus bagaimana dengan Kota Surabaya untuk menghadapi isu ini? Secara normatif, secara administratif, ya ini kebetulan saja pertanyaan itu pas gitu disampaikan. Bahwa salah satu kesiapan setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah kesiapan sumber dayanya. Nah, hari ini kami KPU Kota Surabaya sedang melakukan rekrutmen badan ad hoc. KPU Republik Indonesia telah mengatur secara detail bagaimana syaratnya, bagaimana kemudian tata caranya. Tetapi yang lebih penting dari itu, KPU RI juga sudah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota agar badan ad hoc penyelenggara di tingkat PPK, PPS, KPPS menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu kalau kemudian kita maknai adalah perjanjian segitiga. Perjanjian antara penandatanganan itu sendiri dengan lembaga dan dengan Tuhannya. Ya, itu yang kemudian bisa kami lakukan karena sifat perilaku dan sifat manusianya kan dinamis. Hari ini berkata A belum tentu besok begitu. Jadi berarti istilahnya langkah yang bisa dilakukan ya hanya langkah secara normatif dan administratif saja tadi ya Pak ya, kurang lebih. Ya tentu kemudian ada treatment, ada treatment pembinaan, ada treatment reward dan punishment, misalnya kemudian negara menyediakan institusi berupa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu adalah bagian dari cara untuk menjaga netralitas dan integritas penyelenggara pemilu. Bahwa kemudian produk-produknya masih belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat, ada mekanisme yang kemudian bisa membuktikan apakah produk itu secara logik, secara ilmiah bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, kita berharap semoga nantinya ya untuk Pilkada Surabaya ya masyarakat jangan trust issue ya, udah dijelasin ya sama Pak Syamsi ya, jangan trust issue, yang jelas secara hukum normatif administratif sudah ada jalan-jalannya sebenarnya, memang prosedural seperti itu. Betul. Gitu ya kan ya, baik untuk mencegah maupun juga menangani ya kan. Satu hal Mbak Elni, apa itu Pak? Untuk menjaga trust yang dimiliki oleh siapapun, perorangan, institusional, sebenarnya adalah keterbukaan, keterlibatan semua pihak yang merasa punya kepentingan, yang merasa punya agenda yang hendak dilaksanakan. Ya sederhana sajalah kalau misal gaji saya dari kerja di KPU kemudian saya tidak terbuka kepada istri saya misalnya, ya tentu istri nanya nih, ojo-ojo duwe liyane ya, kan gitu. Sama penyelenggara pemilu pun begitu. Kalau kemudian mekanisme kerja dan hasil kerjanya tidak dibuka kepada stakeholder yang merasa punya kepentingan. Berarti untuk keterbukaan. Betul. Isu transparansi. Oke. Betul. Mungkin ya sedikit ini Pak, kalau potensi saya nyinggung sedikit aja. Tapi mungkin juga statement pernyataan terakhir aja. Potensi pelanggaran Pak. Potensi pelanggaran. Bagaimana? Apa yang kemudian diupayakan KPU biar? Ya setiap tahapan sudah diatur oleh KPU RI sebagai penanggung jawab akhir pilkada. Ya tadi kemudian kita di awal melakukan pembinaan. Itu pencegahan pelanggaran. Bahwa kemudian masih ada pelanggaran, ada Bawaslu yang kemudian selalu melakukan proses pengawasan di setiap tahapan yang kami kerjakan. Tapi lagi-lagi keterlibatan masyarakat umum itu juga sangat penting di luar soal pencegahan yang kami lakukan, penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi untuk tahun ini katanya gimana? Udah siap banget belum?
Siap, itu. siap tidak siap. Tidak ada kerja kita yang kemudian bisa memuaskan semua pihak. Tapi harapannya ya semua tetap berikan yang terbaik ya kan ya Ya. Pak ya di tengah, karena tadi itu istilahnya secara psikologis kita masyarakat ya kan ya, setelah ketemu pemilu pilpres kemarin ya kan ya, sekarang langsung ke pilkada lagi, tidak hanya penyelenggara yang juga cukup mumet ya, kita pun juga sebagai masyarakat pemilih juga ikutan mumet juga sebenarnya kan, dengan berbagai huru hara nanti ya, kurang lebih seperti itu. Bagi saya kalau distrust itu bisa dikelola dengan baik, justru itu mampu memberikan daya tarik bagi masyarakat. Nice. Ketika kita tidak memberikan status ketidakpercayaan kepada sebuah hasil kinerja, berarti kita merasa memiliki. Tinggal bagaimana kemudian kita mengelola itu menjadi partisipasi yang kemudian mampu menjaga integritas penyelenggaraan. Jadi kuncinya intinya perlu kolaborasi dari semua pihak. Semua pihak. Termasuk juga dengan media. Termasuk. Seperti itu ya kan ya. Jadi ya semoga tadi ya kita semua ya, para pemirsa semuanya, juga kita sebagai masyarakat tentunya kan ya, calon pemilih nantinya juga harapannya partisipatif nantinya tentunya di pilkada ya kan ya, kita bantulah kerja-kerjanya Pak Syamsi dan kawan-kawan ya kan ya. Itu udah capek loh beliau. masih kena isu trust juga loh. Iya, tapi harapannya supaya tadi itu ya, harapannya Pak Syamsi dan kawan-kawan bisa dengan bijak mengelola tadi ya distrust yang terjadi tadi itu, semoga supaya kita semua masyarakat pun juga kembali selalu mau berkolaboratif dan juga support terus semua langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Surabaya. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan juga. hadir ke sini ya kan ya. Sukses selalu buat Press Club. Amin. Amin. Ini episode kedua loh Bang Pak ya, spesial, doakan kami panjang umur terus podcastnya, karena kita punya misi ya kan ya Bung Beki ya, biar politis tetap romantis. Siap. Jadi yang panas-panas di politik itu kita diademin juga di rumah. Ya romantis gitu. Benar. Kalau Bapak Sama kan butuh, teman-teman kita. Gitu. betul. Kalau Bapak butuh lagi masyarakat panas, butuh dadap kan kesini aja Pak. Makasih. Baik, itu dia semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita di semua media sosial kita ya Bung Beki ya. Iya, semuanya. Terus juga update terus info-info terbaru baik terus soal politik di beritajatim.com. Itu kali ini lagi ramai banget soal pemilu. Dari beberapa pilkada lagi ramai dibicarain, jangan sampai nggak buka beritajatim.com ya. Itu dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Press Club beritajatim.com.